Oke teman-teman, setelah membuat video progres jalan tol tadi, kita lanjut ke Korong Gugua, ke Korong Pasalamu, Nagari Gugua, Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Kita ingin melihat dari dekat karena di sana terjadi peristiwa yang sangat memilukan beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 yang lalu. Seorang gadis berumur 18 tahun, Nia Kurniasari, dinyatakan hilang pada hari Jumat tanggal 6 September 2024, yang berposisi sebagai penjual goreng keliling kampung dan ditemukan tewas terkubur pada hari Minggu tanggal 8 September 2024. Dan ini sangat menghebohkan sekali, sangat viral, baik itu media lokal maupun media nasional. Perhatikan sekali kasus ini agar cepat terungkap, tertangkap pelakunya, karena ini sangat sadis sekali, teman. Kita pada hari ini penasaran, ingin melihat dari dekat seperti apa perkampungan di nagari tersebut. Informasi yang beredar di video di media sosial bahwa rute-rute jalan yang dilalui oleh almarhum ini jalannya cukup sepi sekali, kiri kanannya semak belukar, dan juga lokasi kuburannya. Jadi kita teman-teman ini penasaran sekali melihat dari dekat seperti apa kondisi di sana. Oke teman-teman, kita lagi sudah hampir sampai. Nah, ini adalah kantor camat Kayu Tanam. Teman-teman, ini adalah kita sudah memasuki nagari Gugua, Kayu Tanam. Tadi kita terlewat balik lagi. Ya, sekarang kita dari arah Padang Panjang ya teman-teman. Nah, ini ada simpang di depan Kampung Sumanik. Nah, kita belok dulu sini. Tepatnya teman-teman lokasinya Korong Pasasurau, Nagari Gugua, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Nah, ini rute jalan kita masuk tadi di simpang jalan lintas Padang Bukit Tinggi, masuk ke dalam.
Ya mungkin ini jalannya teman cukup sepi sekali di sini. Untuk informasi detailnya mungkin nanti kita tanya-tanya ke warga di sini. Cukup sepi sekali di sini teman. Kita lihat ada rumah kayu yang ada tendanya di luar tapi tidak ada orang. Ya mungkin kita cari dulu informasi dari masyarakat. Nah ini kita lihat teman-teman, ada yang memerlukan bantuan berupa pasir. Ya mungkin tadi kita juga dapat informasi bahwa rumah keluarga orang tua korban ini juga akan diberi bantuan bangunan rumah ya teman-teman. Gubernur juga sudah beberapa hari yang lalu juga sudah datang ke sini meninjau. Dan kita lihat teman-teman, lokasi rumah ini paling ujung, sangat terpencil sekali. Jadi ada di arah ke sana juga ada jalan, ke sana juga, ke bawah juga teman-teman. Cukup sepi sekali di sini. Dan lokasi penemuan kuburan korban tidak beberapa jauh dari sini, ada sekitar 500 meter. Lingaw at ba suba beso ka buki ko mga ka may pa sa nan lingaw wala la lingaw ne baala wala go lingaw ko dulu ka bawah ko na lingaw ge ini lingaw Jam berapa subuh ini anunya? Jambara Mai itu Sore. sore. Siap asar ya dah. Oh. jam 5 lagi boleh aduh Iya, buka iya. tapi yang Jadi kejadiannya kan hari anu nanti hari Jumat. yo jadi Jumat Jumat, Sabtu, habis hari Minggu besubuknya. yo minggu subuh ni sore sore jampe subuh Iya. tapi nano tuh juga lagi sekitar siko ini nah Iya kebal kerja malam tadi kebal. Sebok dah kan? yo parang cuma saat ini mungkin lagi yang itu lang Orang pelaku kah? Bah, kurang main. Lah kampung awak siko ini. Kemarin kan ada. Orang yang pesan kembang kan. Orang siko nih. Yo bisa yo info masih ada dari masyarakat kan. Orang kesini lah tak pura. Ya. Ada lih loro, warna sekampung tapi nak jalih loro. Ya tapi kemungkinan orang-orang dekat-dekat siko kan. Nah, enggak jauh-jauh ada kan. Nah, teman-teman, lokasi kuburan tempat ditemukan korban ini tidak beberapa jauh dari sini. Nah, ini ibu ini juga mau pergi ke sana. Teman-teman, sekitar 500 meter dari sini. Dan tadi adalah bapak tersebut adalah orang tua dari almarhum Nia. Assalamualaikum, Pak. Pak dia sibuk ya tadi tempat. Iya. Apa orang tua ini ya? Iya, enggak ada dicuci baju apa hari ke Jumat ya kan. Oh iya Jumat. Jadi emak sini ya di tempat emaknya. Iya, nya enggak ada sadar dah ya Pak di mana ke kue anak itu kan. Jadi suruh sampai emak dulu siko nyo Pak pisan jo awak surang ya kan. Kakaknya ke sini. Iya, awak dah orang siko dah. Iya Pak. Bukan tusan polisi. Oh, pesisir Pak. Oh. Semandung lut kok he. Iya. Ya sini ya tuh semanggus. Iya. Pak di Medan saya Pak nah. Iya, ambo keluar jemaah ikut jemaah kok. Oh, jadi mata beli ya Pak. Iya, jadi keluar di Medan 4 bulan jadi ayo sabu anak ko, ayo jago diri anak ko palu to sana yang ngalih anak. Nah, lah gadis yang ngalih lain. Dah baru ya, nolong ibu, nolong ayah, baca cewek je. Nak ngalih je. Awak kuliah lah do keluar pokok kuliah. Oh, iya. Kemana menunggu kuliah ya. Siswa undangan ya Pak. Oh, berarti nyo hebat juga ya ini prestasi ya. Di mana sekolah ya Pak? INS kita 6. Oh. Nyo pencak silat ke kebaya. Pencak silat. Dia ada biar usah duit dia. Iya Pak. Iya, tabunya kan ayah keluar sampai bulan baru nak. Dah ada ya, saya tinggal bulan Juli kan beti. Baik. Betul. Hah?
Nado Pengen tahu sampai. cari sikonya. Ada Shelly. Jadi mudia. Timur dia. Putra mama ayah ya. Ya tuh yang tujuannya. Nah, jadi teman-teman sekarang kita lanjut ke lokasi lokasi tempat dikuburkannya Nia. Oke, teman, kita lanjut. Ya, teman-teman, tadi kita sempat sedikit wawancara dengan orang tua kandung dari almarhum Nia. Jadi bapaknya tersebut, teman-teman, waktu kejadian tidak di rumah, sudah 3 bulan di Medan dan sekarang baru pulang. Ternyata bapaknya adalah salah satu jemaah tabligh ya. Jadi melakukan ibadah ke Medan ya selama 3 bulan, dan sekarang waktu kejadian dia langsung pulang. Kita wawancara singkat tadi dengan orang tua korban, dan sekarang kita lanjut ke lokasi tempat penguburan almarhum Nia. Ciko nih. Oh, ternyata di atas itu, teman-teman. Dan juga teman-teman, sebagai informasi, tadi kita ketemu dengan salah seorang ya teman kita juga, anggota kepolisian, dan juga seorang datuk ya, teman-teman. Dan informasinya sudah 3 hari 3 malam dia begadang mencari pelaku, dan sudah terjadi tembakan sebanyak 9 kali ya, menurut informasi dari dia tadi, teman-teman. Tapi sampai sekarang masih lolos ya pelakunya, kemungkinan orang-orang dekat di sini, teman-teman. Mudah-mudahan secepatnya pelakunya bisa ditangkap. Nah, ini teman-teman, lokasinya tidak beberapa jauh, sekitar 300 meter ya dari rumah orang tua korban. Nah, ini merupakan pandan pekuburan suku Koto. Kita lihat, teman-teman. Mak kuburannya ini Iko. Nah, teman-teman, inilah kuburan dari almarhum Nia, wanita perempuan yang menjadi korban pembunuhan orang-orang biadab. Kita mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum husnul khotimah dan ditempatkan di sisi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga korban diberikan kekuatan dan ketabahan, amin. Oh, tampe dia nih, tampe di bahasa kuburan yang pertama awalnya di mana nih? Di mana? Oh, di bawah loh. Oh. Iya. Barang? Udah kedekik lo nya. Oh, calik sinanya. Ya dah. Pai sinan nih. Ah, ya semua. Iya, kok kuburan apa kada, suku apa kada? Oh, kaum Koto ye. Oh, Koto. Koto dia ta. Oh, Koto ini ketemu dia. Oh, ini semua suku nama awak Koto lo kemah. Oh, suku Koto lo dah. Ajar. Koto lo bunyi warna sih, koto mana ada. Kita lanjut, teman. Kita lanjut ke lokasi tempat penemuan di mana almarhum dikuburkan oleh para pelaku.
Nah ini teman-teman kita lihat Gorong Pasar Surau Nagari Guguk, Kecamatan 2x11 Kalitan 6. Sangat sepi sekali di sini. Dan tadi juga ada, kita lihat ada garis polisi apakah di sana. Kita juga masih ragu, sudah terlewat. Nanti kita coba tanya ke warga yang kita temui nanti. Oke teman, kita lanjut. Sangat sepi sekali di sini, dan ini adalah jalan yang biasa dilalui oleh almarhumnya Kurniasari berjualan goreng ke pasar cincin, ke Antarwali Nagari. Sangat sepi sekali di sini jalannya. Tidak ada orang. Ya ternyata tadi kita terlewat, kita masuk ke sini belok kanan teman-teman. Nah teman-teman, kita masuknya tadi dari Musola Al Jamilah ya teman, arah rumah keluarga Kurban, arah ke kanan kita tadi kita kelewatan, kita masuk di sini. Dan di atas sepertinya adalah pandan kuburan. Nah, ini jejak jalan ya, sepertinya ini teman-teman. Masuk ke dalam. Ya kita yakin teman-teman jalannya ini, karena banyak sekali bekas orang lewat di sini. Cukup sepi sekali kampungnya teman-teman. Kita mengucapkan sukacita yang sedalam-dalamnya kepada almarhum Nia Kurniasari. Mudah-mudahan semoga husnul khotimah. Diampuni segala dosa dan diterima amal ibadahnya, dan semoga ditempatkan di sisi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga korban diberikan kekuatan dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga pelaku yang beradab bisa segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Nah ini teman-teman, kita sampai di lokasi, dan kita lihat teman-teman ada garis polisi. Assalamualaikum. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah ini teman-teman, lokasinya tidak beberapa jauh dari jalan raya, tapi jalannya cukup sepi sekali. Nah ini teman-teman, kita lihat. Ya Allah, ya kita lihat kuburannya tidak terlalu dalam, sekitar 40 meter. Benar-benar biadab pelakunya. Mudah-mudahan segera ditangkap. Dan arah ke sana teman-teman, kita lihat area pesawahan, jurang. Sini cukup semak-semak sekali. Ini ada pohon-pohon yang cukup tinggi. Nah di sini teman-teman adalah TKP, tempat kejadian perkara, karena di sini ditemukan beberapa perlengkapan almarhum Nia seperti gorengan dan lain-lainnya di sini teman-teman. Dan ini juga kemungkinan dibawa ke atas, ini juga ada di garis polisi di sini. Dan tadi ke arah sana Pak,
sekitar 200 meter ya teman-teman, tempat ditemukan mayat almarhum Nia Kurniasari, dan juga rumah korban yaitu di sana teman-teman, ke arah sana sekitar 500 meter, sedangkan kuburannya, makamnya tidak jauh dari sini, naik ke atas tadi teman-teman. Oke teman-teman, ya kalau kita lihat di sini teman-teman, menampakkan jalannya cukup sepi sekali. Di kiri kanan semak belukar, dan di atas ini tebing. Kita lihat ke bawah teman-teman. Dan di sana terlihat ada sungai kecil, ya kemungkinan di video yang beredar baju yang didapat kemungkinan di sungai tersebut teman-teman. Nah ini teman-teman, tempat makam almarhum Nia Kurniasari. Jadi lokasinya tidak beberapa jauh dari TKP teman-teman. Ada mobil sekitar 100 meter ya teman, dan ke arah sananya, ke arah selatan tadi sekitar 200 meter lokasi penemuan mayat almarhum Nia Kurniasari, dan rumah almarhum, rumah orang tua almarhum ke arah sana, ke arah utara sekitar 400 meter ya kurang lebih. Sekali lagi kita mengucapkan sukacita, bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum Nia Kurniasari meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diampuni segala dosa, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan di sisi yang paling mulia, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga korban diberikan kekuatan dan ketabahan, dan semoga para pelaku cepat ditangkap dan dihukum seberat-beratnya.